Apabila seorang kepala daerah bersama pemerintah daerah itu kan membuat program itu kan bersama-sama dengan anggota DPRD. Oke, Ya, baik. jadi apabila seorang kepala daerah itu berhasil menjalankan urusan yang wajib, Ya. itu yang dikatakan pemerintahan berhasil. Ya, apabila dia membangun dan segala macam, itu tidak menentukan bahwa dia berhasil, Ya. tapi apa yang dilakukan kepada masyarakat lebih menentukan keberhasilan, tidak gitu. Kenapa? Di bidang pembangunan itu ada indikator-indikatornya loh, Ya. yang menentukan pemerintah ini berhasil atau tidak. Ya. Undang-undang yang mengatakan Ya. bukan pendapat saya. Baik, baik, baik. Nah, itu, Nanti itu yang penting yang harus digarisbawahi. Yang baik, Oke, bukan oke, saya. oke. Jadi Ya. kita berpikir. akan tetap bisa langsung terus. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk pemirsa Lentera Rakyat Official dimanapun Anda berada. Senang rasanya kami bisa menjumpai Anda lagi dalam program Lentera Rakyat Official, yaitu obrolan santai terukur. Baik, izinkan saya Suarnel sebagai host memandu sahabat Lentera Rakyat Official dalam ngobrol santai bersama narasumber yang sudah kami hadirkan di studio. Alhamdulillah sudah ada 4 narasumber yang telah berada di studio Lentera Rakyat Official. Baik, sebelah kanan kita perkenalkan dulu. Yang paling ujung udah Dr. Andes Haji Yumafril. Selamat malam Uda John. Dipanggil Uda John atau Udah John. Uda John? Oke baik, selamat malam Uda John. Terus malam ini juga seorang wanita yang cantik. Karena di antara kami laki-laki semua, jadi sesatunya wanita. Kita sapa dulu beliau. Selamat malam Unifina Kumala, SEMMAK. Selamat malam Uni. Sehat ya? Ya baik, terima kasih. Oke, kita ke sebelah kiri. Paling ujung adalah Udayance Dede Saputra AMD. Selamat malam Udayance. Selamat malam. Oke, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir sebelah kiri kami udah Dr. Andes, udah Sarif Isran, SSI APT. Selamat malam udah Sarif. Malam host. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa Lentera Rakyat Official, malam ini agak berbeda. Ada dari politisi dan juga beliau berangkat dari suatu partai, mencoba untuk menyalurkan ide dan gagasan. Dan juga kami datangkan juga Unifina Kumala, SMMAK. Beliau juga sebagai seorang akademisi di salah satu universitas di kota Jamgadang. Baik, malam ini kita mengangkat tema ide dan gagasan politisi muda kota Jamgadang. Oke baik, pertama sekali dulu saya ke Uda John dulu. Uda John, ada beberapa isu kebijakan seperti dari partai, ada partai religius, ada partai nasionalis, ada partai yang agamis, bermacam, ada perubahan dan perbaikan dan macam simbol-simbol yang diangkat oleh partai politik. Dan juga ada juga dikatakan orang Sumbar ini dengan terkenal atau pilarnya politik identitas. Nah, menurut Pak John, bagaimana pandangan isu-isu kebijakan yang ada itu? Silakan Pak John. Baik, terima kasih Os atas kesempatan ini. Selamat malam pemirsa Office Lentera Rakyat. Baiklah, sebagaimana yang disampaikan oleh host tadi, memang khususnya untuk Sumatera Barat, politik identitas, kalau sebenarnya menurut tanggapan saya sah-sah saja. Sah-sah saja. Baik. Memang kalau di Sumatera Barat itu tidak terlepas dari kesukuan Ya. atau sekampung misalnya. Ismi. Ya. Mungkin itu dulu, Bos. Oke, baik. Baik. Terus
Terima kasih ya Pak John, udah John. Kita ke yang muda dulu. Kepada Udayance. Udayance dengan isu yang sama. Ada religius, nasionalis, agamis, dan juga dengan sumber katakan sebagai salah satu pilar politik identitas. Bagaimana tanggapan dari Udayance sendiri? Silakan Udayance. Oke, terima kasih host atas waktu dan kesempatan, dan juga salam kenal juga untuk seluruh pemirsa Lentera Rakyat Official. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan terlebih dahulu, kami diundang untuk dapat hadir dalam kegiatan ini. Baik, kita langsung ke yang apa yang ditanya host tadi, mengenai bagaimana pendapat kami tentang mengenai isu-isu yang sedang berkembang di Sumbar khususnya ya host ya. Kalau memang tadi dikaitkan masalah tentang religius, tentang nasionalis, tentang agamis, kalau kita kerucutkan seperti yang host awal tadi pembukaan menyebutkan ada beberapa partai dengan platform seperti itu, kalau menurut kami ya sah-sah saja seperti yang tadi disampaikan oleh Uda John. Masing-masing tentu sudah matang dan sudah ada platformnya. Mereka kalau mengusung yang nasionalis ada ini kendaraannya seperti ini. Ada ideologi-ideologi yang mereka bawa seperti ini. Kemudian kalaupun mereka membawa ideologi religius pun juga ada. Kita tinggal memilih saja. Bahkan yang uniknya sekarang adalah memang sudah tersedia yang platform nasionalis religius. Bahkan sudah ada yang mengakomodir seperti itu. Dari beberapa partai sudah ada yang seperti itu. Dan kita sebagai masyarakat tinggal memilih enaknya yang mana nih, yang paling cocok yang mana nih. Kalau kita memang cocoknya dengan nasionalis ya sudah terbuka ini, tinggal milih, ada beberapa, ada A, ada B, ada C, silakan kita bergabung dan berkompetensi di sana. Kemudian yang untuk yang religius juga sudah ada beberapa partai-partai yang juga siap menyediakan platform seperti itu. Nah, yang nasionalis religius juga ada seperti itu. Nah, hemat saya tinggal nanti kita para kaula muda nih. Kan kita yang disentuh sekarang kaula muda. Politisi muda nih. Yang baru akan mencoba bergabung ke dunia politik dengan melihat background partai itu seperti apa. Ini cocok nggak buat kita? Jadi kalau menurut saya ya sekaranglah saatnya bagi kaula muda benar-benar untuk istilahnya untuk menilai terlebih dahulu, kemudian menganalisa terlebih dahulu. Itu tuh cocoknya yang mana sih gitu loh. Cocoknya yang mana sih? Kalau saya punya jiwa nasionalis pure, nasionalis ini itu tersedia. Begitu juga yang lain. Nah, berhubung dengan tadi yang disampaikan oleh host juga yang sudah diawali oleh Om John. Nah, sekarang kan kita Sumbar sekarang dimainkan sekarang nih ada politik identitas. Nah, saya sangat setuju ya apa yang disampaikan oleh Om John tadi bahwa memang itu sah-sah saja. Karena memang politik identitas itu ya salah satu role modelnya bagaimana kita berpolitik tuh. Politik itu kan pada intinya bagaimana menyamakan persepsi. Nah, kalau memang di sana kita bisa mengambil dan memberikan manfaat yang lebih, kenapa tidak? Itu mungkin salah satu mungkin itu tanggapan awal. Baik. Bagi saya. Terima kasih. Ya udah kita sekarang ke Uda Sarif. Sama dengan pertanyaan sama, di isu yang diangkat sama. Menurut Uda seperti apa kondisi ini? Silakan Uda. Terima kasih host ya. Selamat malam semuanya. Kalau menurut saya ya kita kader-kader politik lah gitu. Pada prinsipnya adalah bagaimana kita berusaha untuk menyampaikan, memperjuangkan aspirasi masyarakat. Nah, yang saya pada awalnya menyinggung politik identitas. Sebenarnya politik identitas itu harus dimaknakan, harus dipandang secara positif dan optimis kira-kira begitu. Artinya begini, seseorang kalau seandainya dia itu seorang dokter, dia harus menunjukkan bahwa identitasnya dokter. Dokter, begitu.
Oke. Nah, seseorang yang memang memperjuangkan masyarakat melalui ekonomi misalnya ya, atau seperti penggiat-penggiat UMKM gitu misalnya. Ya. Nah, dia juga harus menonjolkan dirinya, penokohannya sebagai seorang tokoh UMKM dan untuk kerja-kerjanya di dalam hal kebijakan-kebijakan pemerintah ke depan itu harus masuk partai. Sumber, oke. Iya, Baik. partai. Nah, artinya gini, politik identitas yang jujur, yang apa adanya, dan memang itulah karakternya sebenarnya, itulah yang hebat sebenarnya. Berarti identitas ditarik kepada profesi, Pak ya? Profesi, karakter sebenarnya. Karakter Nah, sebenarnya. bukan saat mau pemilu nih, misalnya begitu Oke, ya. baik. Nah, terus mempoles sebagai identitas. Kalau yang religius, lebih religius mungkin. Iya. Atau yang penting adalah bagaimana kita memang menokohkan diri kita Oke. ataupun menokohkan partai kita sesuai dengan karakter, sesuai dengan kerjanya, Iya. sesuai dengan realitasnya begitu. Realitasnya. Benar. Oke, baik, udah. Pemirsa, Lentera Rakyat Official, mulai muncul kisi-kisi yang akan kita cari di malam ini. Oke, baik. Saya merasa lebih enak jika kita ke sebelah kanan dulu. Baik. Sabar Uni ya. Oke, Univina. Bagaimana menurut pola pandang Univina, walaupun Univina selaku seorang akademisi, seorang dosen juga, praktisi juga, dengan kondisi begini ada beberapa isu ini, bagaimana menurut Univina? Silakan Uni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam warahmatullahi host, selamat malam udah semua. Saya di sini sebenarnya bukan praktisi politik ya, Oke. tapi saya punya pandangan lain mengenai yang host tanyakan tadi. Politik itu kan sebenarnya Ya. cara kita untuk berpolitik, cara kita untuk melakukan something begitu ya. Sementara partai itu adalah kendaraan. Kendaraan. Mau dia religius, nanti ujungnya mau dia agamais, mau dia nasionalisme, itu bagaimana produk yang tadi itu dikemas. Oke. Ya. Bagaimana misalnya udah Ance mau nasional, silakan oke-oke saja. Karena trennya sekarang ini politik itu beragam. Ya. Ada yang lewat jalur agama, ada yang lewat jalur religius, ada yang lewat nasional, ada yang demokratis saja gitu kan. Iya, iya. Nah, malah justru sekarang itu tidak menjadi suatu yang seksi untuk diangkat. Baik. Justru sekarang ini pemilihnya bagaimana? Oke. Gitu kan. Oke, baik. Ya, karena banyak sekarang yang masih rata-rata pemilih kita itu yang menjadi banyak itu adalah pertama adalah faktor perempuan banyak. Ya. Kemudian usia milenial itu banyak sekali. Nah, tetapi semua itu rata-rata kalau menurut pandangan saya kita masih buta tentang politik itu. Jadi mau dia pakai kendaraan nasional, mau dia mau pakai kendaraan agama, malah kebanyakan kemana sih woro-woronya mau agama, semua buru-buru ke agama. Iya, 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 iya. Apalagi ibu-ibu, kalau sudah dibawa pengajian, saya agama nih, katanya gitu kan. Oke. Kalau dibawa aja ke masjid, sudah pergi jalan-jalan, oh saya nggak itu deh, saya nggak agama, gitu kan. Jadi itu sah-sah saja, itu pilihan. Oke. Jadi kalau saya intinya kalau politik itu adalah cara. Kendaraannya itu adalah partainya itu. Partai. Bagaimana kita sampainya ke sana. Kemudian kita kembali kepada politik identitas. Politik identitas itu host oke-oke saja. Oke saja. Saya mengenal politik identitas itu tahun 2017. 17. Itu mulai di Indonesia secara keseluruhan itu sudah mulai politik identitas itu sudah dikemas kemudian ditanamkan ke otak kita gitu ya. Kalau tidak salah pemilihan gubernur DKI itu 2017 untuk politik identitas itu sudah fenomenanya sudah dari lama. Jadi kalaupun sekarang ada politik identitas itu sah-sah saja. Saja. Saya pendapat dengan Pak John, saya sependapat juga dengan Ance bahwa politik identitas itu ya oke saja. Oke saja ya. Oke, baik. Sementara satu kesepakatan dalam hal sesi pertama ini, sepakat kita kalau politik identitas itu sah-sah saja. Nanti akan kita kupas, akan kita bahas. Ini
identitasnya, apakah identitas profesi, apakah identitas agama, apa identitas kelompok, ada identitas golongan. Ini akan kita akomodir nantinya. Karena kita tahu adalah kita membangun satu untuk semua, bukan untuk satu kelompok, bukan untuk suatu aliran tertentu. Nanti akan kita bahas. Baik, saya sekali lagi sedikit saja ke Udayance. Tadi Udayance menyampaikan ada di mana tempat pilihan orang seperti apa dengan ketersediaan religius, ketersediaannya seperti itu, terserah menyalurkan aspirasi. Disampaikan Bu Vina lagi, ini adalah perahunya sudah ada. Nah, ingin saya lihat pola pandang dari Udayance secara politisi muda milenialnya yang potensi seperti apa. Oke, silakan. Mengenai yang host tanyakan barusan, saya kembali merunut apa yang disampaikan oleh Nivina tadi. Memang sangat benar nih. Politiknya adalah bagaimana caranya. Sedangkan untuk tapi bukan politik praktis ya? Bukan. Oke, baik, siap. Sedangkan alatnya atau kendaraannya adalah partai. Nah, itu tadi. Kalau partainya seperti Uni tadi, kalau Uni tadi berasumsi bahwa kita tergantung kita lagi nih. Kalau partai itu mau apa aja, yang penting bagaimana kita mengemas, kan seperti itu. Nah, bagi saya adalah mungkin agak sedikit berbeda dengan pandangan Uni. Kalau menurut saya alangkah lebih baiknya sebelum kita menentukan mau kendaraan yang mau kita pakai nih, perahu yang kita pakai nih, harusnya kita lebih dulu menentukan platformnya seperti apa sih, cocok nggak dengan saya ini, dengan yang seperti ini nih gitu, atau cocok nggak dengan masa saya yang akan mengikuti saya gitu loh, atau dengan para netizen lah seperti itu, bagaimana mereka melihat kita keseharian. Nah, itu dia. Saya beranggapan bahwa mari kita sebelum kita himbauan saya nih bagi yang milenial bagi yang muda-muda yang ingin bergabung nih, jangan apa yang nanti mereka setelah mereka menentukan bergabung ternyata tidak sesuai, akhirnya jadi gonta-ganti nih kendaraan. Lompat pagar gitu ya? Iya, bisa jadi kan. Nah, tapi yang sudah jadi pun kadang ada kemungkinan juga lompat pagar. Ada. Nah, itu case mungkin after case. Ditahan dulu sebentar. Ditahan dulu. Menyambut yang tadi. Tadi kalau milenial kita ini seperti apa nih? Pertanyaan kan intinya seperti itu. Milenial kita seperti ini, kalau sampai saat ini bahwa milenial pada saat ini mungkin di bawah 50% itu belum melihat kepada platform partainya. Tapi mereka lebih melihat ketokohannya. Mulai dari tingkat popularitas dan juga tingkat elektabilitas. Kita jangan dulu menyebut elektabilitas nih. Popularitas lah yang menjadi acuan mereka pertama nih. Apa mungkin isi tas? Itu beda lagi tuh. Beda lagi. Kita tahan yang gitu ya. Ditahan dulu, udah ence. Sedikit udah Sarif. Dengan demikian disampaikan tadi udah mulai mengarah elektabilitas, publisitas. Tadi saya singgung juga apakah mungkin di usia muda nih memerlukan juga isi tas. Sedikit saja dari udah Sarif. Iya. Saya melihat fenomena sekarang yang kalau saya boleh saya mengungkapkan pandangan saya terhadap kaum milenial kira-kira. Kaum milenial ini jumlahnya dalam daftar pemilih itu mungkin sampai 40% ya, 47 Pak. 47% bahkan. Dan itu dari umur 17 sampai 40 sekitar itulah gitu ya. Tetapi ini sebuah kenyataan kenyataan lapangannya, tapi saya nggak tahu angka-angkanya. Tetapi kita melihat dari kalangan mereka politisi yang milenial itu mana sih? Satu dua paling ya. Ini sebuah permasalahan sosial mungkin ya. Karena bagaimanapun seorang tokoh politik itu harus munculnya dari kalangan mereka. Sebab dari kalangan mereka itu mereka akan memperjuangkan apa kehidupan mereka. Dan tokohnya lah yang bisa merasakan bagaimana kehidupan mereka, apa yang harus diperjuangkan, apa yang kebutuhannya, apa perencanaan, apa yang terbagus untuk mereka dari tokohnya mereka. Baik. Kita tahan dulu. Ada tadi ketokohan dari milenial. Sedikit saja Univina, bagaimana Univina menyikapi ini? Diperlukan dari usia muda, dari milenial ketokohannya untuk maju ke politik. Sedikit saja.
Gini, host. Kalau menurut pandangan saya, usia milenial itu kan 18 sampai 23. Ya, 23 ke sana itu seperti kita-kita ini adalah politik muda. muda, ya. Milenial itu bisa dikatakan yang 47% itu hanya tahu politik itu dari media. Ya. Dia tidak mengetahui bahwa politik itu apa. Tidak mengetahui politik itu apa? Tidak mengetahui politik itu apa. Oke, Kebanyakan baik. milenial itu kemana sih? Kalau semua cenderungnya ke A, Ya. semua akan ke A. Baik. Apakah A ini unggulnya apa, keuntungannya apa buat milenial dan lain sebagainya itu belum ada. Oke. Makanya lebih baik milenial itu edukasi untuk Edukasi. politiknya. Oke, itu baik. Harus. Oke, Jadi baik. bagi sekarang ini bagi kita bagi ada bagian-bagian apa ada yang hadir Ya. di sini ingin nanti Ya. ingin mencalonkan lah begitu Ya. ya. Lebih baik edukasi politik kepada anak-anak milenial itu Oke. lebih baik Utamakan. diutamakan. Oke, baik. Kita tahan dulu. Oke. Sahabat Lentera Rakyat Official, dimanapun Anda berada, itu bincang kita sesi 1. Obrolan santai Turkur akan kembali. Kita biarkan satu ini lewat. Akan tetap bisa Ya, baik, kembali lagi bersama saya Suarnel dalam Lentera Rakyat Official. Obrolan santai terukur, dan kita kembali dengan narasumber kita untuk berbincang-bincang mengedukasi pemirsa Lentera Rakyat Official dimanapun juga. Oke, kita kembali lagi kepada Univina dulu. Kalau tadi ke yang laki-laki, sekarang ke Uni lagi. Baik. Univina, kita tahu kota Jamgadang ini adalah kota pariwisata. Tuh. Kota pariwisata sesuai dengan waktu berjalan sekarang ada dari non tunai kepada tunai, terus belum termappingnya konsep pariwisata ini di kota Bukit Tinggi, dan juga ada juga opsi apakah orang ramai di Bukit Tinggi itu pariwisatanya hidup. Nah, ini ada beberapa pemikiran yang apalagi kalau kita ambil contoh ke Bali dengan pincalangnya, dengan bla bla blanya, ini masih jauh, masih jauh. Karena pariwisata tidak saja sebagai konsep, harus masyarakatnya juga berlaku sebagai pariwisata. Di sisi lain, stakeholdernya juga harus paham dan mengerti untuk mengambil kebijakannya seperti apa. Karena PAD Bukit Tinggi ini, kota Jamgadangnya adalah dari pariwisata. Oke, menurut baik kacamata akademisi maupun kacamata pelaku dari pariwisata tersebut, saya dengar pernah juga mantan ketua PHRI. Oke, silakan Univina. Baik, terima kasih host. Bicara tentang pariwisata, kalau untuk pariwisata itu adalah pembahasan yang sangat seksi sekali. Seksi sekali. Seksi sekali. Baik, pariwisata baik. itu. Karena Bukit Tinggi itu tidak punya yang bisa diunggulkan itu hanya pariwisata. Pariwisata. Bukan kota perdagangan, Baik. bukan kota industri, bukan kota pertambangan. Ya. Jadi memang satu-satunya yang bisa diangkat dari Bukit Tinggi itu adalah pariwisata. Pariwisata. Ketika Bukit Tinggi dilahirkan menjadi kota pariwisata 11 Maret tahun berapalah gitu ya. Selalu kita merayakan Bukit Tinggi kota wisata begitu itu 11 Maret. Ya. Nah, sampai hari ini yang namanya pariwisata hanya sekedar nama saja baru. Nama saja. Sebenarnya konsep pariwisata itu adalah pentahelik. Pentahelik itu adalah satu pemerintah, kemudian ada stakeholder, Ya. kemudian ada akademisi, Ya. kemudian ada komunitas, Ya. kemudian ada satu lagi yaitu media. Media. Oke.
pemerintah itu sebagai pemegang regulasi. Ya. Stakeholder dia yang tahu tentang hotel dan lain sebagainya. Kemudian akademisi sebelum melakukan sesuatu, pemerintah dan lain sebagainya, mau akademisi, mau komunitas atau apa, akademisi itu akan melakukan penelitian dulu. Oke. Kemudian, Analisa berarti ya? Analisa. Baik. Kemudian setelah itu komunitas. Ya. Ada PHRI, ada ASITA, Ya. ada HPI. Itu Oke. adalah garda terdepannya pariwisata. Yang satu akomodasi, yang satu memasarkan, yang satu memperkenalkan Bukit Tinggi ini seperti apa. Oke, baik. Itu HPI. Dari sekian tadi yang disampaikan, apakah ini telah berjalan seketika Univina menjabat sebagai ketua di periode itu? Apa udah berjalan? Minimal dasarnya? Sampai saat ini berjalan. Saat berjalan. Saat berjalan. Yang belum berjalan di mananya? Mungkin kerjasama kali ya. Kerjasama antar? Yang tadi yang pentahelik tadi Oke, itu. baik. Sekarang berjalan sendiri-sendiri. Dengan yang menjalankan regulasi? Berjalan sendiri-sendiri. Berjalan sendiri-sendiri? Berjalan sendiri-sendiri. Oke, baik. Kita tahan dulu. Oke, saya ke Udasari. Kota Bukit Tinggi pariwisata. Benar, Tapi terkesan berjalan sendiri-sendiri. benar. Kalau berjalan sendiri biasanya kalau anak tuh ada bapaknya, ada emaknya. Apakah di Kota Jangwadang tidak ada berlaku demikian? Belum dilakukan atau bagaimana? Silakan Udasari. Kalau menurut saya Bukit Tinggi ini harus di manage dengan pariwisatanya itu harus di manage Oke, dengan baik. lebih komprehensif dan Baik. melibatkan semua aspek lah kira-kira Yeah. begitu ya. Apa yang disebutkan oleh Bu Vina tentang Pentahelik. Pentahelik, itu. ya. Seharusnya kan memang harus sebuah kolaborasi sebenarnya. Ya, sebenarnya. ya. Nah, dengan kolaborasi dari semua aspek akan menghasilkan produk-produk pariwisata yang akan kalau saya Ya. melihatnya pariwisata itu ujung-ujungnya adalah kesejahteraan warga mungkin ya. Pasti. Perhatikan ya. Pasti. Nah, kesejahteraan warga itu akan benar-benar bisa dirasakan, akan benar-benar bisa terwujud apabila memang seluruh aspek, seluruh stakeholder itu memang mengkonsep satu program yang satu kebijakan yang memang benar-benar bisa dijalankan, terencana, terukur, termonef, Ya. sehingga menghasilkan kebaikan untuk kesejahteraan masyarakat Oke, yang baik. lebih secara optimal. Baik, untuk kesejahteraan masyarakat Iya, benar. harus ada sistem atau regulasi yang dijalankan dengan baik dan benar. Benar, Oke, betul. dengan ada non tunai beralih kepada tunai ini itu kemajuan apa kemunduran? Kalau menurut saya, ya, untuk ke depan, ya, Untuk kalau saat ini, selama ini kalau seandainya masyarakat kan pada awalnya kemarin Ya. aplikasi dari kebijakan itu Ya. menimbulkan gejolak lah kira, maksudnya tangkapan. Tapi sesudah itu dalam perjalanan di kota-kota lain juga kan pakai non tunai sekarang Ya. penanganannya, gitu kan ya. Dan itu secara umum di mana-mana pun akan mengarah ke sana. Mengarah ke Ya. sana. Dan itu kita memang menyadari bahwa itu sangat banyaklah manfaatnya. Sangat banyak manfaatnya. Ya, sangat banyak. Nah, kalau seandainya dikembalikan kepada tunai, kalau menurut saya sih Ke non tunai. ke non tunai, ini sebuah dari satu sisi Ya. satu sisi itu sebuah kemunduran. Sebuah kemunduran. Oke, Atau baik. langkah baiknya akan diberikan kalau seandainya ada masyarakat yang belum siap untuk itu, diberikan bantuan-bantuan pendampingan dan memang diberikan edukasi yang lebih kuat, Berikan edukasi yang lebih lihat. Iya, Oke, siap. baik. Kita tahan dulu. Saya sekarang ke Uda John. Uda John, tadi disampaikan harus adanya edukasi non tunai kepada tunai. Ada suatu kemunduran. Ada pentahelik. Menurut Uda John, pariwisata yang menjadi andalan Kota Jangwadang udah termapping dengan baik atau belum? Atau belum adanya kolaborasi atau kerjasama? Atau memang ada jalan sendiri-sendiri? Jalan surang-surang bahasanya. Oke, silakan. Baik, Uda John. terima kasih host. Mungkin kita agak berbeda apa nih host? Ya, Yang perlu kita sadari masyarakat Bukit Tinggi, yang pertama itu adalah di zaman pemerintahan sekarang kita baru dilanda corona. ya, Sekarang bensin naik lagi. ya. Jadi bukan tidak adanya perhatian dari pemerintah daerah. Saya Ya. yakin betul pemerintah daerah memang menyadari memang Bukit Tinggi ini tanpa dibilang embel apa memang Bukit Tinggi memang tujuan wisata. Ya.
tanpa dikemas apapun memang Tujuan tujuan wisata. masyarakat memang wisata Bukit Ya. Tinggi. Kalau dibilang apa? Dibilang memang pariwisata Bukit Tinggi itu memang menjadi PAD-nya Kota Bukit Tinggi. Ya. Tapi apakah seluruh masyarakat Kota Bukit Tinggi dapat manfaatnya? Belum tentu. Belum tentu. Itu makanya tadi mohon maaf Os, dari pembicaraan yang sisi pertama tadi itu teman kita Pak Isran sudah 2 kali dapat pembicaraan. Ya. Pak Yance sudah 2 kali. Saya baru 1 kali. Sekali, ya. Jadi mohon maaf hari ini yang Saya lebih sekarang ini gantikan akan agak lebih panjang. Jadi yang terpenting itu bagi masyarakat Kota Bukit Tinggi perlu kita sadari, Ibu juga dari orang pariwisata. Kondisi sekarang ini seperti itu. Yang Ya. pertama kita baru dilanda corona. Ya. Ekonomi hancur-hancuran. Alhamdulillah misalnya sekarang ada perhatian dari pemerintah daerah, banyak bantuan-bantuan sosial kepada tengah-tengah masyarakat, dan lagi sekarang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Ya. Misalnya diluncurkan tabungan Usman misalnya kan. Ya. Itu suatu yang bagus kalau menurut saya nih, bagus. Ya. Jadi itu perlu kita sadari. Jadi yang terpenting itu sebenarnya adalah pemerintah daerah ini dibentuk oleh pemerintah pusat, ada undang-undang pemerintah daerah. Dibentuk dalam rangka menjalankan urusan wajib dan urusan pilihan. Ya. Yang menjadi urusan wajib itu adalah tentang bidang kesehatan, di bidang pendidikan, di bidang perumahan, di bidang ketenagakerjaan dan pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah. Ya. Itu menjadi urusan wajib pemerintah daerah. Ya. Dan menjadi urusan pilihan itu adalah membangun gedung, membangun sekolah, Ya. atau membangun jalan, Betul. memperbaiki taman-taman, itu urusan pilihan. Ya. Jadi apabila di suatu pemerintah itu terjadi, kadang-kadang kita Bukit Tinggi, zaman pemerintah sekarang tidak ada apa-apanya. Masyarakat menilai kalau apabila pemerintah daerah sudah melakukan pembangunan yang banyak, itu tandanya sudah berhasil. Ya. Kalau menurut undang-undang pemerintah daerah, itu adalah pemerintahan yang gagal. Ya. Jadi pemerintahnya gagal, anggota DPRD-nya di semasa itu gagal orangnya. Jadi sebenarnya itu makanya tolonglah bagi-bagi anggota DPRD Bukit Tinggi, berikan pencerdasan kepada masyarakat Kota Baik. Bukit Tinggi. Edukasi masyarakat Ya, dengan berikan kebijakan. pencerdasan. Ya. Yang tidak tahannya kalau di Bukit Tinggi memang pada umumnya tuh. Ya. Seharusnya kan pencerdasan kepada masyarakat. Tapi yang heran kita dalam rangka meraup suara, hari ini sudah mulai bagi-bagi sembako dia. Ya. Itu kan pembodohan namanya. Baik. Pembagian sembako itu merupakan kebodohan. Ya, Tapi kalau dikemas itu mengentaskan kemiskinan ekstrim bagaimana? Menurut Dajon? Memang, tapi jalannya bukan pada masa-masa seperti ini. Oke. Ya. Belum. Setiap- Ini udah berarti dia dianggap dia udah mau masuki tahun politik. Kalau memang sekarang udah mulai tahun politik. Baik. Seharusnya kegiatan seperti itu tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Oke, Jadi baik. mari kita bersama-sama mencerdaskan masyarakat kita ini. Mana yang dikatakan pemerintahan itu yang berhasil, mana yang dikatakan pemerintahan itu tidak berhasil. Baik, Jadi baik. apabila pemerintah daerah itu sudah mampu melakukan urusan wajib, itu yang dikatakan pemerintahan yang berhasil. Ya. Ya. Kalau pemerintahan yang cuma melakukan urusan pilihan, cuma bisa memperbaiki taman-taman, diperbagus, dibikin bangunan yang banyak-banyak, itu namanya pemerintah yang tidak berhasil. Tidak berhasil. Oke, baik. Kita koma dulu. Kita tahan dulu, udah John. Oke, baik. Saya sekarang ke Dayance. Dengan adanya 2 opsi tadi, sisi pariwisata, keberhasilan pembangunan, ada juga yang turistar, pemuda masyarakat dengan bagi sembako. Nah, menurut Udayance seperti apa? Silakan Udayance. Sebelum saya menjawab, kayaknya saya senang nih. Ya. Dikasih 3 opsi nih. Apakah harus 3-tiganya saya kasih Oke. pandangan atau gimana nih? Ya. Yang pertama tadi mengenai oke lah, pariwisata yang di awal. Mungkin saya agak sedikit mengulas nanti pariwisata, kemudian yang tadi masalah keberhasilan pembangunan, kemudian curi star dan juga. Nah, saya mungkin mengingatkan saja bahwa seperti yang Uni Vina tadi sebutkan, bahwa Bukit Tinggi memang sudah kita buat trademarknya per tanggal 11 Maret tadi ya nih Ya. sebagai kota pariwisata. Ya. Nah, harusnya ini nih menjadi sebuah pedoman dan juga menjadi pattern bagi kita bahwa ini nih yang harus kita kerjakan. Ya. Karena memang seperti yang kita ketahui bersama dan juga seperti yang disampaikan tadi bahwa geliat ekonomi kita itu terbesar di pariwisata. Pariwisata pasti. Karena kita tidak memiliki SDA yang cukup,
yang tidak bisa kita kelola dan segala macam, maka satu-satunya adalah pariwisata. Mungkin di tahun-tahun sebelumnya masih disandingkan dengan sebagai kota pendidikan. Ya. Nah, kita sekarang fokus ke pariwisata. Tapi yang agak membuat kita miris hari ini adalah concern yang dari tadi yang disebutkan apa nih yang pentahelik ya. Belum benar 100% untuk menggarap ini. Ya. Kenapa saya sebutkan seperti itu? Kenapa? Karena ternyata kota di sebelah-sebelah kita itu mereka lebih jauh mengemas itu dengan lebih baik. Ya. Akhirnya apa? Sekarang pilihan wisata ini tidak hanya ke Bukit Tinggi. Ya. Bahkan wisata di luar Bukit Tinggi jauh lebih seksi daripada yang ada di Bukit Tinggi. Oke. Masing-masing kota sudah berbenah dengan berupaya untuk menarik para wisatawan yang datang, baik itu domestik maupun internasional, supaya berkunjung ke kota mereka. Oke. Itu berarti kita harus punya program-program khusus yang tentu saja ditelurkan oleh pemerintah daerah kita nih. Mau dibawa kemana nih pariwisata kita? Oke, apakah itu menyangkut belum termappingnya? Pasti. Belum terkonsep. Bagaimana mengkonsep dengan bagus apabila mappingnya juga belum matang gitu. Oke, baik. Nah, sekarang saya sambung lagi nih. Ya, nah, silakan. Mengenai yang tadi yang disebutkan oleh Syarif bahwa memang terjadi kemunduran dalam pelaksanaan salah satu elemen dalam kita menjalankan pariwisata tadi. Kenapa? Dengan yang host sebutkan tunai dan non tunai itu adalah salah satu bagaimana kita memanage pariwisata kita jauh lebih baik. Ya. Nah, sekarang terjadi kemunduran apa yang disampaikan oleh Uda Syarif tadi. Dan ini memang kemunduran gitu loh. Segala sesuatu sekarang jangankan untuk pendapatan. Untuk belanja saja sekarang, bahkan untuk investasi pun sekarang sudah terkonsep dengan digitalisasi gitu loh. Bagaimana kita sudah melakukan lompatan jauh, akhirnya balik lagi ke belakang dengan memakai cara-cara lama gitu loh. Apa yang dikonsepkan di dalam secara tunai dan non tunai tadi sangat jelas. Kita menutup kebocoran-kebocoran, menutup hal-hal yang tidak diinginkan, yang akhirnya menghasilkan optimalisasi terhadap apa yang kita inginkan. Itu yang poin yang saya tangkap selanjutnya. Kemudian seperti yang Uda John tadi sebutkan bahwa pemerintah saat ini sudah cukup optimal dengan apa yang sudah dilakukan untuk pressure bantuan terhadap masyarakat. Nah, sekali lagi mungkin saya akan sedikit membantah apa yang disampaikan oleh Uda John, bahwa apabila pemerintah hanya menjalankan yang penting-penting saja, kemudian yang pilihan menjadi pilihan bagaimana dia melakukan, apabila dia membangun dan segala macam itu tidak menentukan bahwa dia berhasil, tapi apa yang dilakukan kepada masyarakat lebih menentukan keberhasilan, tidak gitu. Kenapa? Di bidang pembangunan itu ada indikator-indikatornya loh, yang menentukan pemerintah ini berhasil atau tidak gitu loh. Bukan dari hanya kacamata masing-masing masyarakat, oh kalau ini yang dikerjakan karena sesuai dengan selera masyarakatnya maka dinyatakan berhasil. Tidak. Pemerintah pusat itu dengan instansi-instansi terkait ke bawahnya, mereka tentu saja memiliki indikator-indikator yang bisa memberikan penilaian bahwa ini loh kota yang berhasil. Bagaimana kita bisa menyebutkan bahwa saat ini kita sebagai kota yang berhasil, sedangkan nilai inflasi kita saja tertinggi di Indonesia. 1,87 loh. Mungkin koreksi saya kalau salah. Dalam kepala saya antara 1,87 atau 1,27. Nah, berhasilnya di mana loh? Kenapa? Berarti belum ada kebijakan-kebijakan yang langsung menyentuh ke masyarakat. Ditahan dulu. Saya balik ke Uda Syarif tadi. Ada kebijakan-kebijakan yang belum menyentuh kepada substansi yang sebenarnya. Semacam tadi disampaikan oleh Uda John, legislatif juga bermain demikian. Nah, sebenarnya seperti apa? Silakan, Uda Syarif. Sebenarnya itu sesuatu yang sederhana, Mas. Sederhana. Baik. Kita melihatnya sebenarnya sederhana. Kalau seandainya ada sesuatu ketimpangan, ada sesuatu ketidakseimbangan, ini jalan nih. Kita lihat misalnya, kalau di Bukit Tinggi, sejak dulu saya lihat ini Bukit Tinggi cuma mengandalkan alamnya saja ya. Kira-kira begitu. Terus dipoles-poles sedikit begitu. Dan ini saya pikir karena memang perjalanannya sejak dulu, ini sebuah
ketidakmajuan kira-kira begitu. Ketidakmajuan. Iya. Baik, Seharusnya sudah apa ya, masyarakatnya udah siap gitu Iya. kan ya, terus kesejahteraan masyarakat yang diperoleh dari pariwisata ini, benar-benar masyarakat itu merasakan bahwa kotaku ini memang kota yang menghidupiku lebih baik begitu ya. baik, ya. Tapi itu tuh tidak ada dalam mindset dalam masyarakat begitu Ya. ya. Sehingga seakan-akan memang ya, saya lihat pengelolaan Bukit Tinggi ini harus komprehensif, Harus komprehensif. dan memang harus pemikiran-pemikiran yang maju, Ya. dan punya pandangan-pandangan visi membangun Bukit Tinggi demi kesejahteraan warga ini, Warga yang, Bukit Tinggi ya, sendiri. Oke, baik. Di koma dulu. itu harus lebih kuat gitu. Oke, siap. Oke, silakan udah aja. Jadi saya meluruskan nih, Os. Ya. Jadi apa yang udah dibantah oleh Pak Yance dan juga apa yang udah sampaikan udah Sarik tadi itu, saya meluruskan. Ya. Yang mengatakan bukan balas itu bukan saya. Saya menyampaikan itu amanat undang-undang pemerintah daerah. Oke. Memang amanat undang-undang pemerintah daerah mengatakan seperti itu. Apabila seorang kepala daerah bersama pemerintah daerah itu kan membuat program itu kan bersama-sama dengan anggota DPRD. Oke, Ya, baik. Jadi apabila seorang kepala daerah itu berhasil menjalankan urusan yang wajib, Ya. itu yang dikatakan pemerintahan yang berhasil. Ya. Itu undang-undang yang mengatakan, Ya. bukan pendapat saya. Baik. Nah, itu Nanti yang penting yang harus digarisbawahi. Yang baik, Oke, bukan oke, saya. oke. Jadi Ya. kita berpikirnya bukan hati nurani kita yang berpikir. Baik. Jadi saya Baik. berbicara itu sesuai undang-undang. Oke, Itu ya. baik. Sedikit Univina, Yap. sependapat dengan yang tadi atau ada satu pemikiran? Sedikit saja. Begini, kalau pemerintah daerahnya tidak sadar kalau ini adalah kota pariwisata, Ya. semua tidak akan berjalan. Apa? Pariwisata itu bersama-sama. Kalau sadar ya, Ya. bukan berarti sekarang pingsan ya. Mungkin pingsan Mungkin. sekarang. Oke, kita tahan dulu. Oke, Lentera Rakyat Official. Pemirsa dimanapun Anda berada, mulai hangat. Obrolan santai terukur. Lentera Rakyat akan kembali. Kita biarkan satu ini yang lewat. Akan tetap ya, baik, kembali lagi saya Suwarna dalam Lentera Rakyat Official. Kembali kita berbincang lagi dalam obrolan santai terukur. Oke, tadi ada kekisruhan karena ditahan pembicaraannya, ide gagasannya kita sapa lagi. Kita serahkan lagi panggung ini ke beliau. Oke, Univina tadi menyatakan terputus kita tadi. Ada seseorang yang lagi pingsan, sedang pingsan, atau tertidur, atau belum bangun. Pariwisata tadi satu. Ada lagi tadi indikator keberhasilan suatu daerah. Semua harus dibatasi dan Yeah. dan lain sebagainya. Kesehatan terganggu. Sebentar-sebentar kita melihat serine apa segala macam. Industri perhotelan juga di Bukit Tinggi bisa dikatakan lumpuh total. Iya. Semua lumpuh total. Tetapi karena sekarang sudah pandemi, alangkah baiknya pemerintah yang ini jangan tertidur lagi. Oke. Memang penerbangan itu dari luar ke dalam itu masih dibatasi sekarang Yeah. ini. Malaysia belum ada. Kita hanya menerima lokal-lokal saja. Lokal-lokal itu adalah kayak Jambi, Medan, Aceh, dan lain sebagainya. Sampai berapa lama kita akan bertahan dengan kondisi seperti itu? Oke, itu disebabkan oleh apa? Karena tidur tadi atau bagaimana? Karena gini, pariwisata itu harus bangunnya itu dengan promosi. Dengan promosi. Pariwisata kalau tidak promosi, bangga dengan jam gadang yang begitu besar saja, Iya. itu tidak bisa. Oke. Oh, Bukit Tinggi jam gadang. Oh, Bukit Tinggi dengan kotanya yang dingin. Bukit Tinggi dengan kulinernya. Tapi kalau tidak dikemas dengan promosi yang bagus, dengan paket-paket yang bagus, tidak diajak tadi yang komunitas yang tadi yang Yeah. pentahelik tadi. Yeah. Kemudian pemerintah mengeluarkan regulasi karena ini saat ini pandemi, kami menerima kunjungan, tetapi pakai protokoler kesehatan. Oke. Kemudian
sampah-sampah dan segala macamnya itu kita beri aturan, ada perdanya dan lain sebagainya. Oke. Nah, itu makanya kenapa saya bilang tadi pentahelik itu penting. Pentahelik, Satu, oke. pemerintah dia di dalam regulasinya, stakeholder menyiapkan segala macam fasilitasnya, kemudian komunitas yang tadi dia yang menjadi pemasar. Hotel, kemudian HPI, Asita itu adalah pemasar. Kemudian terakhir itu adalah media. Media inilah yang akan memblow up. Dia akan memberikan kenangan terakhir bahwa Bukit Tinggi sekarang bisa dikunjungi. Oke. Bukit Tinggi sekarang ada promosi, ada UMKM, ada segala macam. Oke, sedikit tadi Univina. Karena tidak adanya termapping dengan baik maupun promosinya, marketingnya. Apa kurangnya? Apakah dari sisi perencanaannya atau pelaksana kebijakan? Mindsetnya. Eh, Mindset pemerintah, mindset kita sebagai masyarakat penerima. Kemudian pemangku-pemangku kepentingan itu mindset pariwisatanya belum ada. Oke, baik. Ditahan dulu. Mindset pariwisatanya Masih kurang. masih kurang. Iya. Perlu lagi pelatihan luar kota barangkali. Perlu banyak edukasi. Oke. Harus sering jalan-jalan kayaknya. Atau harus banyak jalan-jalan. Boleh, sebentar ya Pak ya. Kita boleh jalan-jalan itu untuk edukasi. Edukasi. Yang Ya, kita betul. terapkan Bisa. ke kota kita. Ya, Untuk kita berikan kepada masyarakat. Ya. Ini loh di Bali seperti ini. Ya, ya. Keramah tamahan Bali seperti ini. Baik. Orang Jogja itu orang Jawa itu kan punten apa segala macam Ya. itu merendahkan itu. Ya. Itu bukan suatu merendahkan, tetapi itu adalah Ini jual. hospitality dia karena dia Hospitality sebagai dia. kota pariwisata. Oke, baik. Ramah tamah. Ya. Itu yang kita bawa. Boleh jalan-jalan. Semua masyarakat boleh jalan. Kota DPR boleh jalan-jalan. Pemerintah semua dengan dinasnya boleh jalan-jalan. Berarti akhir tahun ini di banyak jalan-jalan. Silakan. Tapi wisata edukasi ya. Tetapi ada yang dia bawa ke Kota. kemudian dia terapkan, apakah itu berbentuk regulasi, Iya. apakah itu berbentuk apa ya? Kalau DPR kan ada pokir-pokirnya, Iya, gitu iya. kan ya. Terserah. Tetapi ada yang di bawah itu ada diaplikasikan. Ada kan Tapi disampaikan kalau udah hanya jalan. sekedar jalan-jalan menikmati itu tidak diaplikasikan, Ya. sama juga. Namanya Oke. jalan-jalan. Apa jalan-jalan? Oke, sebentar. Boleh Univina. jalan-jalan. Boleh jalan-jalan. Oke. Boleh. Udah Yance. Demikian disampaikan belum termapping dengan baik. Pelaku pariwisata, baik juga kita masyarakat, stakeholder, ada lagi pentahaliknya yang lebih utama. Ya. Apalagi Media. media Ada media. terakhir dikemas oleh media yang akan di blow up. Dengan endingnya labelnya itu marketing pariwisata Kota Bukit Tinggi. Ya. Tidak saja hanya dengan jam gadang. Syukur saja jam gadang tuh walaupun udah tua saya tidak panggil udah ke jam gadang. Oke. Menurut Udayance, sependapat nggak dengan Univina tadi? Silakan. Pasti saya sependapat dengan beliau, pasti. Kenapa? Beliau menelurkan apa yang beliau sebut tadi, Ya. menyampaikan bahwa tentu dengan pengalaman beliau yang beberapa tahun mungkin sudah malang melintang di dunia pariwisata. Tentu saja apa yang disampaikan memang itulah yang terjadi pada saat ini. Oke. Nah, cuman memang seperti yang Uni sebutkan tadi mungkin tertidurnya mungkin agak lama nih. Nah, Sampai tertidur- korok barangkali kan? Iya. Kalau kerap mungkin belum. Belum, oke. Kan seperti pepatah juga yang pernah menyebutkan tiada kata terlambat. Tidak kata terlambat. Tapi Walaupun sudah ketertinggalan. ada tapinya nih. Ya. Nah, tapi kita harus memang sigap untuk merespon hal itu. Nah, sekarang yang terjadi adalah dengan slow responnya terhadap yang kejadian. Kenapa? Karena masih ada excuse, masih ada alasan yang dijadikan pegangan bagi mereka untuk dalam kondisi ini terus gitu loh. Ya. Excuse-nya yang tadi, Ya. COVID dan pandemi yang Karena sekarang udah endemik. sekarang yang mendatangi kita kemarin. Nah, harusnya bagi stakeholders, kemudian bagi pemerintahan, bagi masyarakat, di saat yang disampaikan host tadi bahwa sekarang sudah endemik nih, Ya. harusnya kita juga fast respon untuk itu. Iya. Ya kan? Dengan adanya endemik, maka yuk mari kita kejar ketertinggalan yang telah terjadi waktu zamannya pandemi ini. Ada beberapa hal yang memang harus kita genjot, kita optimalkan supaya memang pariwisata ini dapat menggeliat dengan lebih baik gitu loh. Oke, baik. Kita koma dulu. Saya ke Uda John dulu.
Ada beberapa tadi memajukan pariwisata, mengajak kita bangkit, ayo. Karena sekarang kita masa endemik, seolah tidak ada komando, tidak ada yang mengajak. Mungkin juga kata Bu Vina tadi, terlalu banyak jalan-jalan, temannya jalan nggak bawa apa-apa, hanya mungkin bawa oleh-oleh barangkali. Nah, apabila dikaitkan dengan kata yang Pak John sampaikan tadi, apakah ini ada sisi politiknya bagaimana? Dari sisi masyarakat yang harus kita edukasi, maksudnya kita move on, bangkit untuk pariwisata Kota Bukit Tinggi. Silakan. Ya, terima kasih host. Jadi tunggu dulu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Vina tadi, saya juga sependapat dengan. Nah, ini sependapat seluruh berarti ini. Jadi seharusnya juga pemerintah daerah jangan pandemi menjadi alasan juga. Jangan pandemi jadi alasan. Jangan jadi alasan. Oke, baik. Seharusnya di tahun 2022 ini pemerintah daerah bangun dari tidurnya. Ya. Nah, seharusnya seorang kepala daerah harus memberikan target kepada masing-masing SKPD. Oh, sudah oke. sampai di mana pekerjaan Anda? Sudah sampai di mana pekerjaan Anda? Seharusnya Anda sudah melakukan ini, harus melakukan ini. Kok Anda masih tidur juga? Harusnya seperti itu. Oke. Jadi coba nanti dulu host. Ya. Hilang dia. Tidak. Oke. Baik. Saya ke Uda Pak Sari dulu. ya. Oke, Uda Ya, Sari. Mas. Disampaikan oleh Uda John. Tadi harus ada perintah secara garis yang pemegang tekan komando kepada SKPD-nya menanyakan semacam review 2022 ini apa yang sudah Anda lakukan, bukan mau Anda lakukan. Kalau mau Anda lakukan adalah 223. Nah, lihat dari kacamata pariwisata, sosial pariwisata, ada terindikasi tadi politiknya disampaikan Pak John. Yang kentalnya yang mana nih udah Sarip? Oke, silakan. Kalau saya melihat Pak Ya. host ya, stakeholder saya pemegang kebijakan di Bukit Tinggi, tokoh-tokoh di Bukit Tinggi sebenarnya harus belajar manajemen juga kayaknya. Harus belajar manajemen juga. Berarti keluar kota lagi. Kunjungan belajar, lagi. belajar bisnis, belajar marketing juga gitu. Itu di mana biasanya ada, Pak? Sebenarnya harus ada di dalam internal Harus ada komunikasi. dalam. Oke, baik. Disilakan. Karena memang kita sebagai warga Bukit Tinggi, insya Allah memang kita memperhatikan Bukit Tinggi, Ya. gitu ya, termasuk potensi yang ada, Ya. termasuk kegunaannya, kemanfaatannya kepada masyarakat, kepada Ya. warga Bukit Tinggi. Kita harus mengetahui nih Bukit Tinggi itu analisa SWOT-nya bagaimana kan, Oke, gitu ya. oke. Kita punya potensi yang sangat besar itu untuk kemakmuran, untuk kesejahteraan Ya. warga itu di sisi pariwisata. Selama ini kalau saya memperhatikan pariwisata kita sejak 11 Maret tahun sekian-sekian gitu tuh mengandalkan alam begitu Ya, saja ya. oke. Seharusnya kan budayanya harus dieksploitasi. Budayanya, Ya, oke. masyarakat juga itu dia harus diedukasi Ya. dan memang membuat nyaman dan berbalik repeat ordernya ke sini lagi Ya. orang. Nah, dan variasi-variasi juga begitu. Kalau seandainya kita tidak sepakat, tidak punya pandangan manajemen bisnis lah kira-kira dalam hal potensi Bukit Tinggi dan dibisniskan pariwisatanya begitu ya. Nah, Bukit Tinggi seperti ini aja. Oke, Begitu. ada kemarin yang menarik. Dia objek pariwisata. Ya. Ada memecahkan rekor muri, Tetalua. Apakah mengundang pariwisata? Iya, seharusnya itu tuh di blow up lagi dan memang Di blow up lagi. Iya, di blow up lagi dan memang kalau perlu disediakan ini stand Tetalua itu di jam gadang gitu kan Ya. ya. Jadi masyarakat itu memang datang ke sini itu untuk Tetalua kira-kira Tetalua. begitu ya. Salah satunya begitu Oke, kan ya. oke. Belum lagi kuliner Los Lambuang dulu ada Oke, kan gitu ya. ya. Sekarang entah kemana. Itu Ya. kan sebuah sesuatu yang perlu dijual dan harusnya harus bisa dijual demi untuk kemasyarakatan, untuk kesejahteraan masyarakat. lebih Oke. baik. Saya boleh Baik. tambahkan, saya boleh Baik, tambahkan. silakan. Pak. Ya, ya, Silakan. ya, ya. Baik, saya tersentuh sekali tentang Teh Talua tadi. Terus terang ya, host ya, ini juga Teh Talua. Ini event ya. Ya. Kalau pariwisata itu kan saya sudah kasih tahu tadi bahwa pariwisata itu bersama-sama. Ya. Ketika ada event itu, kami ini orang-orang pariwisata ini jarang dibawa untuk berkolaborasi. Padahal kalau sadar ini ya, pemerintah kota ini kita sadar. Contohnya, Ya. event Teh Talua itu, orang pertama yang akan bisa menjadi penjual dan pembeli itu adalah orang-orang hotel. Ya. Tapi terus terang, pada saat event itu, kami tidak ada diundang. Tapi show-nya kan besar, Bu. Show-nya Show-nya kan besar. show Blow up. cukup besar. Ya, blow up blow cukup up besar. bagus. Ya. Ya,
Setelah itu kalau akhirnya akan turun lagi, buat apa lagi? Rekor kan udah tercatat. Rekor boleh tercatat, Ya, Pak. muri Tapi loh. kan itu tujuan pertamanya apa? Tujuan pertamanya kan untuk apa? Selain dari untuk menggaungkan Bukit Tinggi, Bukit Tinggi, ya. menggaungkan juga Teh Talua, otomatis kan tamu akan datang, Ya, ya kan? Tamu datang akan menginap di hotel dan di homestay dan lain sebagainya. ya, ya. Tetapi itu semua hanya masyarakat saja. Oke. Tapi stakeholder tidak ada diundang. Makanya saya bilang tadi kembali, saya tetap menekankan bahwa pentahelik itu penting. Pentahelik itu Itu penting. pentahelik itu. Baik. Pentahelik itu berkolaborasi semua yang 5 tadi. Baik. Baik. Ada wartawan di situ. Oke, Ya. dia blow up itu. Ya. Teh Talua begini-begini, Bukit Tinggi menang muri apa segala macam. Ya. Setelah itu di blow up, siapa lagi? Oke. Teh Talua ini. Berarti efek dominonya setelah Efek kegiatan dominonya itu tidak ada. nothing. Nothing. Tidak ada. Oke, baik. Makanya penting membawa orang pariwisata itu Ya. di mana saja berada. Ya. Pariwisata itu makanya saya katakan bersama-sama, Pak, di lingkungan hidup dia ikut, Ya. Jangan saja di pariwisata ini dianggap hanya sebagai tempat uang, ya, menghasilkan uang. Business Ya, oriented gitu ya, Bu, ya? Jangan. Ya. Jadi pariwisata itu bisa dia di lingkungan hidup, Betul. bisa dia juga di Pendidikan. di pendidikan, Ya. bisa dia juga di perdagangan, di perdagangan, Ya. di semua Segala hal sektor. ada. Oke, baik. Udayan C. Bagaimana sih sebenarnya adab dan etika pariwisata kita ini sebenarnya? Apakah ada berbau politik atau bagaimana? Karena setelah muncul, biar habis. Tidak ada outcome kan didapat. Apalagi dikatakan Unifina tadi tidak dilibatkan gitu loh. Oke. Bagaimana dampak itu udah jelas. Tapi kalau dikemas dengan baik, dibulap dengan baik, popularitasnya bukan muri saja barangkali. Nah, menurut Udayan C, bagaimana adab dan etika pariwisata Kota Bukit Tinggi sebenarnya? Silakan. Ini agak berat nih. Kalau adab nih kayaknya agak berat Yunia. Iya. Tapi itu berat. Tapi gini, yang pasti kalau kita kaitkan tentang adab dengan pariwisata, Ya. tentu saja sebenarnya yang menarik bagi wisatawan berkunjung itu ke sendiri, adab mungkin salah satunya yang membuat hal ini menarik. Oke. Di saat adab masyarakat itu masih menjunjung tinggi nilai-nilai normatif yang berlaku, itu bahkan bisa menjadi faktor penarik bagi Betul. tingkat kedatangan kaum wisatawan ya. Ya. Kenapa? Contoh, kita seperti yang tadi sempat terlontarkan oleh host bahwa dan juga disampaikan oleh Uni. Contoh di Jawa dan di Bali. Ya. Mereka mengutamakan hospitality-nya, Ya. keramah tamahannya Ya. kepada wisatawan. Nah, itulah yang pentingnya adab bagi kita bahwa setiap tamu adalah kalau dulu setiap tamu adalah raja ya. Iya. Nah, tamu adalah raja, maka kita harus servis mereka dengan catatan tentu saja mereka selama bertamu di tempat kita menjaga norma-norma yang sudah menjadi kesepakatan kita bersama. Oke, baik itu di sisi masyarakat adabnya. Nah, dari sisi stakeholder dengan pengambil kebijakan seperti apa adab? Nah, itu dia. Harusnya seperti apa? Ya, silakan. Nah, itu dia nih. Ini agak repot nih. Mengkritisi untuk stakeholder dan pemerintah nih. Ya, bagaimanapun itu kan pengambil kebijakan. Betul. Ya. Seperti yang tadi disebutkan pentaholik. Ya. Nah, pemerintahan bersama stakeholder harusnya adabnya adalah cepat tanggap dengan keadaan yang ada. Ya sekarang kan udah cepat tanggap darurat, sudah banyak. Nah, maksudnya bukan Terjadi tanggap- kebakaran cepat Oh, diberikan nah, bantuan. maksudnya bukan seperti bukan seperti itu, Host. Ya. Jadi cepat tanggap melihat peluang-peluang yang ada. Ya. Oke. Dengan melihat peluang yang ada, maka segeralah buat regulasi yang untuk mendukung peluang ini agar terwujud. Oke. Kalau kita hanya melihat peluang, tapi tidak mengemas dan tidak melihat jangka panjang dari apa yang akan kita kerjakan, baik itu regulasi mau nanti di pelaksanaan, Oke. akhirnya seperti yang kemarin, seperti yang tadi disebutkan, Teh Talua, cuman suatu momen besar, tapi tidak mendapatkan atau tidak memberikan efek yang signifikan bagi masyarakat gitu loh. Oke. Apa sempat menyicip Teh Talua itu? Kebetulan tidak. Kebetulan tidak. Saya cari ya siapa yang akan nyicipi. Saya tambahkan Ya. lagi sedikit. Oke. Boleh nggak, Pak? Saya tambahkan. Sedikit ya. Adab. Oke. Oke, Adab. adab. Adab itu contohnya seperti ini. Buang sampah sembarangan. Ya. Sampah itu dibuang. Ini contohnya saya pernah lihat. Saya duduk di jam kadang. Saya pernah duduk di jam kadang. Mereka makan, mereka buang sini. Sementara
aparat ya, Satpol PP dan lain sebagainya itu berdiri. Oke. Seharusnya kan ditegur. Ya. Buang sampahnya di sana, Bu. Oh, takut dipindahkan jabatannya. Buang sampah di sini, Bu. Gitu. Kalau takut mungkin aparatnya menegur kali, Bu. Adab ini Adab. memang kita kurang. Hanya dari segi yang kecil-kecil saja, membuang sampah sembarangan. Sementara kita punya papan yang sebesarnya, apabila membuang sampah sembarangan, Perda sekarang tuh tapi tidak ditegak. Tidak ditegakkan. Berarti di dalam ini tidak ada ketegasan. Tidak ada ketegasan. Maksud Ibu yang tidak tegas siapa? Oke, baik, udah John. Dari sekian perilaku dan adab tadi. Jadi baik Os. Nah, yang tidak tegas tuh yang mana? Nggak, saya lebih menyorotnya ke arah ini. Apa yang disampaikan oleh Ibu Vina tadi itu memang sangat kita sayangkan. Jadi harusnya apa yang kita lakukan itu harusnya kita berpikir dampaknya apa ya nantinya. Dampaknya Harusnya itu yang nggak harus. Padahal kita sedikit padahal ya. Ya. Itu. Jadi kalau orang latar belakangnya orang politik itu kalau dia memandang memang ini show-nya orang-orang politik itu cari nama atau apalah namanya kan. Bisa-bisa aja kalau orang berpandang politik bisa itu yang menjadi apa isi dari nalurinya. Nah, jadi seharusnya dari pemerintah daerah harusnya lepas dari hal-hal politik itu, harus lepas. Jadi seharusnya bagaimana apa yang sudah dikerjakan ini dampaknya terutama bagi masyarakat pariwisata berdampak. Nah, harus dikaji seperti itu. Jadi itu yang kita sayangkan. Hampir di seluruh lini kegiatan dari pemerintah daerah yang saya tahu, yang saya lihat dari dulu-dulunya, dari zaman wali kotanya siapa-siapa dulu tuh, setiap bekerja saya lihat tidak terukur. Tidak terukur. Nah, contohnya, jangankan SKPD, lurah-lurahnya saja ditanyakan di tahun ini berapa orang yang masyarakat Pak Lurah yang tamat dari perguruan S1 misalnya. Apakah dia setamat dari kuliah sudah mendapat pekerjaan apa belum? Ya. Apakah anak-anak yang tamat SMA nyambung kuliah enggak? Atau memang sudah dapat pekerjaan enggak? Ya. Nah, harusnya kan seluruhnya itu kan terukur. Oke. Nah, kita kan enggak, pemerintah ini berjalannya apa adanya, nanti tahu-tahunya diambil dari data BPS. Angka kemiskinan di kota kita alhamdulillah sekarang udah terangkat 5%. Iya. Itu kan cerita seremonial. Oke, baik. Tapi apakah terukur? Belum terukur ya. Oke, baik. Tapi sekarang kan lagi getol cari orang mana yang paling miskin, Pak. Cepat diberikan bantuan. Nah, menurut Pak John bagaimana? Ya, itu kan ada miskin kan cepat buru-buru, dikelap. Itu kan lari lagi ke masalah politik. Seharusnya setelah kita menjadi orang pemimpin di daerah tersebut harusnya berpikirnya bukan seperti itu. Seharusnya kita berpikir itu adalah udah sampai di mana kerajaan atau kekuasaan yang kita lakukan ini dampaknya terhadap masyarakat, apakah sudah terangkat angka kemiskinan di tengah-tengah masyarakat, harusnya seperti itu. Jadi jangan semua kegiatan itu dianggap seremonial supaya 5 tahun yang akan datang kita duduk lagi. Oh, gitu. Itu salah. Oke. Saya tambahkan sedikit. Oke, baik. Silakan udah saya. Ya. Saya boleh saran, Pak. Boleh, Pak. Semua saran memprotes, mengkritik boleh, Pak. Silakan, Pak. Ya. Sepertinya Bukit Tinggi membutuhkan tim sukses. Bisnis pariwisata Pemda Bukit Tinggi. Tim sukses bisnis pariwisata Bukit Tinggi. Sebab bisnis pariwisata Bukit Tinggi yang penanggung jawabnya adalah Pemda, anggota dewan, begitu kan ya. Harus benar-benar paham ini. Bukit Tinggi ini yang diolahnya ini loh, begitu ya. Dan sasarannya adalah kesejahteraan warga, begitu ya. Ini sesuatu sangat penting. Nah, diperhatikan dari pembicaraan kita tadi bahwa segala sesuatu itu tidak termanage dengan baik. Tidak termanage dengan baik. Apa yang terjadi misalnya tidak terbentuknya sinkronisasi kolaborasi dari pentahelix misalnya gitu ya. Itu karena mindset bisnisnya nggak ada. Mindset bisnis tidak ada. Seakan-akan berjalan seperti alam mengalir saja begitu ya. Tidak ada sentuhan teknologi, tidak ada sentuhan profesionalisme. Jadi ke depan 5 tahun ke depan misalnya ya, bukan hanya alam yang diandalkan gitu, tapi budaya misalnya. Ada event-event budaya ataupun mungkin ya hostility itu tadi maksudnya hospitality gitu tadi ya, keramahan kesejukan begitu kan ya. Nah, apalagi ke depan misalnya kalau seandainya tol Padang Pekanbaru ya, gitu kan ya. Wah, itu tuh
Luar biasa. luar biasa, Luar biasa. insya Allah, begitu ya. Berarti Dan kita itu dukung harus, betul, ya? ya kita dukung loh. Kita dukung, ya? Itu nanti dari Medan aja Ya. 8 jam misalnya Ya, kan ya, betul. dari Palembang cuma 8 jam. Nah, kita harus bersiap dari sekarang nih. Kalau Dari sekarang. seandainya tidak ada geliat Ya. untuk Ketinggalan. menyadari hal itu Kita sekarang, ketinggalan dan bakal peluang ini bakal peluang bisnis ini Baik, tidak mudah-mudahan. akan banyak mensejahterakan banyak warga. Baik, 223 ini sudah terdekat juga tahun politik. Mungkin ditunda 2025 barangkali. Karena orang sibuk cari masa. Oke, sedikit udah Yance. Sependapat tadi dengan beberapa pendapat yang ada. Ya, pada intinya pendapat yang disampaikan oke atau benar Oke. lah. Oke, kita setuju. Oke, baik. Udah John, sependapat kita malam ini dengan ada beberapa opsi tadi, sedikit saja. Ya, memang kita sependapat. Cuman saran saya supaya lebih kreatif lagi. Lebih kreatif lagi. Baik, sedikit Univina. Saya sependapat, tetapi intinya harus dirubah mindset. Dirubah mindsetnya. Baik itu dari level pemerintah, Baik. masyarakat, stakeholder, dan lain sebagainya. Baik, Mindsetnya. setuju tapi bersyarat ya? Ya. Oke, baik. Pemirsa, Lentera Rakyat Official, dimanapun Anda berada. Demikian pembahasan kami, Anda yang menyimpulkan dalam rangka mengedukasi pemirsa Lentera Rakyat Official. Oke, saya sebagai host, mohon maaf apabila ada salah kata, salah penyampaian, atau canda ketawa kami yang terlalu besar. Tapi kami yakinkan tidak terbahak-bahak. Oke, sampai ketemu lagi dalam Lentera Rakyat Official berikutnya. Salam Lentera Rakyat, berani tegas mengungkap fakta.